Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tigo Receh. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Oke, pada video kali ini aku akan berbagi tentang cara agar dapat nilai A++ dalam semua mata kuliah. Pada video sebelumnya aku udah berbagi tentang cara agar lulus kumlot terbaik dan tercepat. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, link videonya tersedia di deskripsi video ini, teman-teman dapat menontonnya. Oke, sebelum aku bicara lebih lanjut tentang cara agar dapat nilai A++ dalam semua mata kuliah, bantu aku support channel ini dengan mensubscribe channel ini, kemudian mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun lainnya. Dan like serta komen video ini. Kemudian teman-teman dapat komen juga di video ini informasi-informasi apa lagi yang harus kubagikan yang berkaitan dengan pendidikan. Oke, kita langsung mulai saja. Cara agar dapat nilai A++ dalam semua mata kuliah. Yang pertama adalah duduk di tempat ternyaman. Nah, duduk di tempat ternyaman ini artinya bahwa teman-teman tidak harus duduk di depan, tapi teman-teman dapat duduk di mana saja asal teman-teman dapat leluasa dalam mendengarkan penjelasan dosen dengan jelas. Nah, walau sebenarnya duduk di depan itu akan lebih menguntungkan teman-teman untuk mendapatkan penjelasan dosen dengan seksama, karena tidak ada yang menghalangi pandangan teman-teman untuk memperhatikan dosen secara langsung. Nah, tapi kalau duduk di depan itu tidak membuat teman-teman nyaman ya, teman-teman dapat duduk di tengah, di belakang, atau dimanapun, tidak masalah. Nah, poinnya adalah bahwa teman-teman dapat fokus dan leluasa dalam mendengarkan penjelasan dosen dengan seksama. Nah, tapi kalau pengalamanku, duduk di belakang itu ada kalanya memang ya mengganggu fokus kita, karena ada teman yang lebih tinggi dari kita sehingga kita tidak bisa fokus saat kuliah atau pandangan kita terhalangi. Jadi aku lebih memilih duduk di depan. Tapi kembali lagi ke teman-teman, ini adalah kesubjektifan saja ya, kesukaan kita saja. Yang penting teman-teman dapat fokus saat kuliah. Nah, ini penting teman-teman. Kalau teman-teman duduk di tempat ternyaman, kemudian bisa fokus mendengarkan dosen ya saat ujian berlangsung, apakah lisan atau tulisan, dan dosen mempertanyakan tentang materi perkuliahan, teman-teman bisa menjawabnya dengan benar, dengan bagus, karena teman-teman udah menyimpan setiap materi-materi yang didiskusikan pada setiap pertemuan di kepala teman-teman. Oke, itu trik yang pertama untuk dapat nilai A++ dalam semua mata kuliah. Duduk di tempat ternyaman agar bisa mendapatkan penjelasan dosen dengan seksama. Next, trik yang kedua adalah pastikan selalu aktif pada setiap pertemuan. Nah, pastikan diri teman-teman itu pada setiap pertemuannya itu menyampaikan gagasan-gagasan tentang materi yang didiskusikan. Apakah itu bertanya hal yang belum jelas atau memastikan kepada dosen bahwa apa yang teman-teman pikirkan itu benar tentang materi yang didiskusikan setiap pertemuannya, atau sekedar mengacungkan tangan bahwa teman-teman paham tentang perkuliahan hari ini namun bingung bagaimana cara mengimplementasikan teori atau materi yang dipelajari itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu nanti akan membuat teman-teman dinilai oleh dosen sebagai mahasiswa yang kritis. Nah, ini tentu akan memudahkan teman-teman dapat nilai A atau diberikan nilai A oleh dosen yang bersangkutan. Nah, dan trik yang ketiga adalah maksimalkan diri teman-teman dalam mengerjakan tugas kuliah, UTS, dan UAS. Nah, teman-teman mungkin udah menjadi mahasiswa yang aktif, kemudian udah mempraktikkan dosen dengan baik. Nah, namun kalau teman-teman kurang maksimal dalam mengerjakan tugas kuliah, UTS, dan UAS, hal ini akan membuat teman-teman gagal untuk mendapatkan nilai A++. Nah, makanya teman-teman, tugas kuliah itu maksimalkan dalam pengerjaannya ya. Nah, terutama tugas UAS, karena biasanya tugas UAS itu memiliki bobot nilai yang cukup besar. Nah, maka tidak aneh
Jika ada mahasiswa yang aktif saat berkuliah tapi tidak bisa memaksimalkan tugas UASnya, sehingga dia gagal mendapatkan nilai A. Nah, maka teman-teman lebih teliti lagi ini. Tidak cukup hanya aktif, tapi juga harus mengerjakan tugas kuliah itu dengan maksimal. Kemudian, trik yang terakhir adalah sopan santun dan saling menghargai. Artinya teman-teman menjadi mahasiswa yang beretika. Pastikan teman-teman saat perkuliahan berlangsung itu menggunakan kata-kata yang baik, ya, tidak menyombongkan diri di hadapan dosen ataupun teman-teman sekelasnya. Kemudian selalu merasalah bahwa setiap apa yang dikatakan dosen adalah pengetahuan baru untuk teman-teman. Teman-teman mungkin sudah memenuhi 3 cara sebelumnya, memperhatikan dosen dengan seksama, aktif saat kuliah, mengerjakan tugas UTS dan UAS dengan baik. Tapi kalau teman-teman tidak beretika, jangan komplain kalau hasil perkuliahan 1 semester itu tidak mendapatkan hasil yang baik, ya, karena tidak beretikanya teman-teman. Fokus lagi, perhatikan lagi. Nah, itu dia 4 trik yang berkaitan dengan cara agar lulus cum laude terbaik dan tercepat. Praktekkan dan semoga teman-teman bisa meraih apa yang teman-teman inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.